Perang Salib adalah sebutan bagi perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad ke-11 sampai abad ke-17 yang disokong dan ada kalanya diarahkan oleh Gereja Katolik. Perang Salib berbeda dari konflik-konflik keagamaan lainnya karena orang-orang yang ikut serta dalam perang ini meyakini perjuangan mereka sebagai laku silih demi beroleh ampunan atas dosa-dosa yang sudah mereka akui. Perang Salib adalah semua kampanye militer Katolik dengan iming-iming pahala rohani bagi orang-orang yang ikut berjuang, atau segala macam perang suci Katolik, atau setiap perang yang dicetuskan pihak Katolik dengan iming-iming pahala rohani sebagai ciri utama. Perang Salib pertama kali dicetuskan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095 dalam sidang konsili Clermont. Ia menghimbau hadirin untuk angkat senjata membantu Kaisar Romawi Timur melawan orang Turki Seljuk, dan untuk melakukan ziarah bersenjata ke Yerusalem. Himbauannya ditanggapi dengan penuh semangat oleh seluruh lapisan masyarakat Eropa Barat. Para sukarelawan dikukuhkan menjadi anggota Laskar Salib melalui pengikraran kaul di muka umum. Orang mengajukan diri lantaran didorong oleh niat yang berbeda-beda. Ada yang sekedar ingin pergi ke Yerusalem agar ikut terangkat beramai-ramai ke surga. Ada yang melakukannya demi bakti kepada majikan, ada yang hendak mencari ketenaran dan nama baik, dan ada pula yang bernafsu meraup keuntungan ekonomi maupun politik melalui keikutsertaannya. Laskar Salib mengasaskan 4 negara baru yang lazim disebut Outremer atau Tanah Sabrang, yakni negara Kabupaten Edessa, negara Kepangeranan Antioquia, negara Kerajaan Yerusalem, dan negara Kabupaten Tripoli. Laskar Salib pada akhirnya terdesak mundur sesudah hampir 2 abad bercokol di Tanah Suci. Akko, kota terakhir Laskar Salib di Tanah Suci, direbut kaum muslim pada tahun 1291. Reconquista atau penaklukan balik, perang Kristen Muslim di semenanjung Iberia, dinyatakan sebagai perang salib pada tahun 1123 dan berakhir dengan tumbangnya Emirat Granada pada tahun 1492. Perang Salib Utara yang menundukkan suku-suku pagan di kawasan timur laut Eropa ke bawah kekuasaan Jerman, Denmark, dan Swedia dianggap sebagai perang salib sejak tahun 1147. Pada tahun 1199, Paus Innocentius III menjadi paus pertama yang memaklumkan perang salib politik untuk menundukkan penguasa-penguasa Kristen yang membandel. Perang salib dijadikan sarana memerangi kaum bidah di Languedoc sejak tahun 1208. Perang salib melawan kaum bidah berlanjut di Savoia serta Bohemia pada abad ke-15 dan dilancarkan terhadap kaum Protestan pada abad ke-16. Perang salib juga dilancarkan untuk membendung laju ekspansi Kekaisaran Turki Utsmaniyah pada pertengahan abad ke-14 dan baru berakhir dengan Perang Liga Suci pada tahun 1699. Setelah pasukan muslim mengalahkan Bizantium dalam pertempuran Yarmouk pada tahun 636, Palestina berada di bawah kendali kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah,
dan Fatimiyah. Hubungan politik, perdagangan, dan toleransi antara negara-negara Arab dan Kristen Eropa mengalami pasang surut hingga tahun 1702. Ketika Fatimiyah kehilangan kendali atas Palestina dan beralih ke Kaisaran Seljuk Raya yang berkembang pesat. Kendali Khalifah Fatimiyah Al-Hakim bi Amr, Allah memerintahkan penghancuran gereja makam Kudus. Penerusnya mengizinkan Kekaisaran Bizantium untuk membangunnya kembali. Para penguasa Muslim mengizinkan peziarahan oleh umat Katolik ke tempat-tempat suci. Para pemukim Kristen dianggap sebagai zini dan perkawinan campur tidaklah jarang terjadi. Budaya dan keyakinan hidup berdampingan dan saling bersaing. Namun, kondisi-kondisi daerah perbatasan tidak bersahabat bagi mereka pedagang dan peziarah Katolik. Gangguan atas peziarah oleh karena penaklukan bangsa Turk Seljuk memicu dukungan bagi perang-perang salib di Eropa Barat. Kekaisaran Bizantium melakukan ekspansi wilayah pada awal abad ke-10 melalui Basilius II yang menghabiskan sebagian besar kekuasaannya selama setengah abad dengan melakukan berbagai penaklukan. Meskipun ia mewariskan peningkatan harta benda, ia menelantarkan urusan domestik dan mengabaikan tugas untuk menggabungkan hasil-hasil penaklukannya ke dalam ekumene Bizantium. Tak ada satupun penerus Basilius yang memiliki bakat politik atau militer, dan tugas mengatur kekaisaran semakin banyak diserahkan pada pelayanan sipil. Upaya-upaya mereka untuk mengembalikan perekonomian Bizantium ke dalam kemakmuran bahkan memicu inflasi. Untuk menyeimbangkan anggaran yang semakin tidak stabil, tentara tetap Basilius dibubarkan dan tentara tematiknya digantikan dengan tagmata. Setelah kekalahan pasukan Bizantium pada tahun 1701 pada pertempuran Manzikert, bangsa Turk Seljuk menguasai hampir keseluruhan Anatolia dan kekaisaran tersebut kerap kali mengalami perang saudara. Penaklukan kembali semenanjung Iberia dari kekuasaan Muslim dimulai pada abad ke-8, mencapai titik baliknya dengan direbutnya kembali Toledo pada tahun 1085. Kendati dalam konsili Clermont tahun 1095, Paus Urbanus II telah memperbandingkan peperangan Iberia dengan perang salib pertama yang dilakukannya, namun status perang salib baru diperoleh melalui ensiklik Paus Calixtus II tahun 1123. Setelah ensiklik ini, kepausan tersebut menyatakan perang-perang salib Iberia pada tahun 1147, 1193, 1197, 1210, 1212, 1221, dan 1229. Hak-hak istimewa Laskar Salib juga diberikan kepada mereka yang membantu orde-orde militer utama atau kesatria Templar dan kesatria Hospitalis, dan orde-orde Iberian yang pada akhirnya bergabung dengan kedua orde utama, yaitu Ordo Calatrava dan Ordo Santiago dari tahun 1212 hingga 1265. Kerajaan-kerajaan Kristen Iberia mendesak kaum muslim sampai ke keamiran Granada di ujung selatan semenanjung tersebut. Pada tahun 1492, keamiran ini ditaklukkan. Kaum muslim dan Yahudi dipaksa keluar dari semenanjung tersebut.
Suatu kepausan reformis yang agresif mengalami perselisihan dengan monarki-monarki sekuler Barat dan Kaisar Timur, menyebabkan skisma dan kontroversi penobatan. Kepausan tersebut mulai menegaskan kemerdekaannya dari para penguasa sekuler dan menyusun alasan-alasan penggunaan kekuatan bersenjata secara tepat oleh kalangan Katolik. Hasilnya adalah kesalehan yang ketat, suatu minat dalam hal-hal keagamaan, dan propaganda keagamaan yang menganjurkan suatu perang yang benar untuk merebut kembali Palestina dari kaum Muslim. Pandangan mayoritas adalah bahwa umat non-Kristen tidak dapat dipaksa untuk menerima baptisan Kristen atau diserang secara fisik karena memiliki iman yang berbeda. Namun ada kaum minoritas yang meyakini bahwa konversi paksa dan pembalasan dapat dibenarkan karena penolakan atas pemerintahan dan iman Kristen. Partisipasi dalam perang seperti demikian dipandang sebagai suatu bentuk penitensi yang mana dapat menggantikan kerugian akibat dosa. Eropa, bangsa Jerman melakukan ekspansi dengan mengorbankan bangsa Slavia, dan Sisilia ditaklukkan oleh seorang petualang Norman bernama Robert Guiscard pada tahun 1702.